Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu di Cirebon. Kembali lagi di channel Cikgu Yaya Official. Kali ini teman-teman kita akan bahas satu topik yang sebenarnya ini menjadi hal yang krusial di satuan pendidikan, tapi kayaknya jarang banget dibahas gitu. Nah, hari ini saya sudah berada di SD Putra Nirmala bersama dengan pengawas binanya Ibu Nadiro. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Bu Yaya. Apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, teman-teman, kali ini juga berbeda banget nih podcast Cikgu Yaya. Hari ini didampingi juga sama ibu guru dari SD Putra Nirmala, Ibu Mina. Selamat pagi Ibu Mina. Selamat pagi Bu Yaya. Selamat pagi Ibu Nadiro. Iya, Ibu Mina, terima kasih loh sudah memberikan kesempatan Cikgu Yaya untuk bisa mengunjungi SD Putra Nirmala ya. Iya. Ini di mana nih Bu Mina kalau boleh tahu? Ini sedang berada di ruangan broadcasting SMA Putra Nirmala. Wow, keren banget kan nih teman-teman ruangannya juga. Terima kasih Putra Nirmala sudah memberikan kesempatan kita untuk podcast di sini ya. Gitu. Nah teman-teman, kita akan ngobrol dengan Ibu Nadiro selaku pengawas bina SD Putra Nirmala, juga pengawas bina SD Kota Cirebon, tentang kokurikuler. Ya. Oke, siap ya? Ya, insya Allah siap. Kan kita tahu nih Bu Nad, kokurikuler ini kan kita baru berjalan di 1 tahun ini ya, 6 bulan kemarin dan 1 tahun ini gitu loh. Nah, bisa diceritain nggak sih sebenarnya kokurikuler itu apa, dan posisi dia itu di tengah-tengah intrakurikuler dan ekstrakurikuler itu seperti apa Bu Nad? Iya, terima kasih ini Bu Yaya ini untuk kesempatannya kita sharing-sharing hari ini ya. Benar. Bu Yaya. Nah, terkait dengan kokurikuler ini sebenarnya juga sudah ada ya di tahun sebelumnya. Kita biasa mengenal dengan P5, dan untuk di tahun 2025 di mana era pemimpin menteri baru ya, Mendikdasmen Prof Abdul Muti yang memperkenalkan tentang kokurikuler ini dalam arti yang lebih luas gitu. Nah, adapun kedudukannya di antara intrakurikuler juga ekstrakurikuler sebenarnya sama-sama penting. Nah, adapun untuk kokurikuler ini adalah sebagai kegiatan untuk penguatan, juga pendalaman materi, juga bisa untuk pengayaan tentang kegiatan intrakurikuler untuk bisa mengembangkan kompetensi dan lebih kepada penguatan karakter siswa. Seperti itu sih sebenarnya. Oh gitu. Iya. Jadi sebenarnya bedanya apa sama P5 ya? Soalnya kayak dilihat samar-samar seperti Iya. sama dengan P5 gitu. Iya. Bedanya di mana nih Bu Nad? Iya. Nah, kalau P5 kan lebih mengarah kepada profil pelajar Pancasila untuk mencapai itu. Sedangkan untuk kokurikuler ini kita sudah mengenal tentang 8 dimensi profil lulusan, dan untuk kokurikuler di era sekarang yang 2025 ini sifatnya lebih luas, sebenarnya lebih fleksibel dan lebih memberikan kesempatan kepada satuan pendidikan untuk lebih kreatif untuk pemilihan temanya, kemudian juga terkait dengan bentuk kegiatannya. Kalau sekarang kan ada jenis kokurikuler kan beda-beda tuh, Bu Yaya ya. Jadi kita bisa memilih yang kolaboratif lintas disiplin ilmu, bisa juga dengan ada gerakan 7 KI-nya, atau bisa kayaknya mau yang lain gitu, cara lain. Seperti kegiatan yang sifatnya praktikal ya. Jadi kayak berkebun, bertani, atau mungkin berdagang, atau mungkin pentas tari atau gitu. Jadi lebih luas seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kokurikuler ini diimplementasikan di satuan pendidikan gitu ya, yang paling kalau sudah pelaksanaannya kayaknya yang paling menonjol perbedaannya dari P5 itu apanya Bu Nad? Kalau bukan di persiapannya ya, tapi sudah di pelaksanaannya nih, apa nih? Iya. Nah, sebenarnya pastilah setiap menteri itu punya tujuan yang mulia ya.
dan apa namanya ingin memudahkan gitu ya dalam pelaksanaannya. Hanya memang ciri khas dari apa kokurikuler di era menteri yang sekarang ini adalah untuk lebih fleksibel untuk satuan pendidikan dalam menerapkan kokurikuler ini, dan sebenarnya sama ya ingin bahwa pembelajaran itu tidak hanya dalam bentuk materi saja, tidak hanya dalam biasanya kan kita textbook saja ya, kurang dalam hal pembelajaran kontekstualnya. Dan bagaimana sebenarnya mungkin selama ini juga belajar kontekstual udah lama ya, dari dulu juga, tetapi bagaimana pemerintah berupaya untuk lebih pembelajaran kontekstual ini lebih muncul lagi, maka diperkuatlah dengan adanya kegiatan kokurikuler. Dan adapun bagaimana bentuknya itu diserahkan ke satuan pendidikan dengan tentunya ada cara-caranya seperti itu Bu Yaya. Oke, berarti teman-teman kayaknya kokurikuler ini kalau misalkan saya tadi lihat dari penjelasan Bu Nadiro itu bisa 3 ya Bu Nad ya, caranya, yaitu dengan cara yang pertama adalah kolaboratif antar lintas mapel atau disiplin ilmu. Kemudian yang kedua itu bisa dengan gerakan 7 KI, dan yang ketiga bisa dengan cara lain yaitu sesuai dengan karakteristik sekolahnya. Wow, itu lebih bisa banyak pilihan luas. Lebih luas. Betul. Nah, kalau misalkan kita mau ke Putra Nirmala nih gitu ya, yang menerima konsep kokurikuler itu seperti apa di sekolah Putra Nirmala tuh menurunkan kokurikuler seperti apa? Ya, baik Ibu, terima kasih. Saya di sini bersama dengan kepala sekolah dan para guru, bersama dengan anak-anak, dan tentunya didukung oleh orang tua ya Ibu. Nah, ini kami karena ini baru, jadi kokurikuler juga merupakan hal yang masih baru dengan arahan dan bimbingan Ibu Nadiro sebagai pengawas bina. Jadi kami di semester 1 sudah melaksanakan. Kebetulan kami itu melaksanakan baru 2 Bu. Jadi yang pertama itu kokurikuler 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Lalu yang kedua itu kokurikuler kolaboratif, seperti itu. Nah, awalnya kami juga merasa bingung seperti itu, tetapi dengan bimbingan dari Ibu Nadiro selaku pengawas bina kami, nah kami sudah melaksanakan. Nah, anak-anak di sini kami ajak bersama-sama, tentunya pertama sosialisasi ya kepada orang tua juga, kepada siswa-siswa kami, dan untuk kolaborasi dengan lintas ilmu gitu, kami ada kegiatan itu menanam toga seperti itu. Karena kami itu SD, jadi ada 3 fase ya Bu ya. Fase A itu kelas 1-2, fase B 3-4, lalu fase C itu kelas 5 dan 6. Nah, karena masing-masing fase juga memiliki tingkatan yang berbeda gitu dari segi umur, mungkin kemampuan. Jadi kami juga memilah dan memilih jenis kegiatannya seperti itu. Ya, saya beri contoh aja, kalau di SD kami, SD Putra Nirmala itu untuk fase A kemarin sudah melakukan yang menanam toga, mulai dari kita memilih jenis tanamannya yang setiap hari ada di rumah gitu, misalnya di dapur gitu ya, dapur mama gitu kan. Itu ada jahe, ada kunyit, serai, dan yang lainnya gitu. Karena memang mohon maaf ya, anak-anak zaman sekarang sepertinya dengan toga itu masih belum populer ya. Kadang mereka juga belum tahu mana yang jahe untuk membedakannya, mana yang kunyit, dan lain sebagainya. Jadi kami, para guru di SD Putra Nirmala itu mengajak mereka untuk pertama itu mengenal ini tanaman toga. Ada yang bertanya, toga itu apa Ibu? Tanaman obat keluarga. Oh, bukannya obat itu biasanya bisa dibeli di apotek ya, gitu. Nah, terus disitulah jadi anak-anak udah mulai kami beri penjelasan. Terus ternyata
ada ya tanaman yang bisa untuk kayak misalnya musim sekarang ya Bu, batuk gitu kan karena musim ya cuaca Iya. hujan. Jadi mereka kita kasih informasi gitu. Nanti pulang ke rumah bisa dengan bantuan orang tua itu ngambil jahe, lalu dicuci bersih, terus dipotong-potong, rebus dengan 1 gelas air misal. Kalau misalnya ingin rasanya lebih enak, ditambahkan madu gitu. Nah seperti itu. Nah terus mereka udah mulai berpikir, oh iya terus gimana Bu supaya kita bisa melakukan itu gitu. Nah caranya kita harus mulai nanam dulu gitu. Jadi mereka kami ajak untuk nanam. Kebetulan kalau kelas 1-2 fase A itu menanam jahe, kelas 3-4 itu menanam serai, kelas 5-6 kunyit. Nah seperti itu. Selama proses penanaman mereka juga tadinya kan riweh gitu ya Bu ya bahasanya tuh. Ada ya ibu tangannya kotor Iya, gitu banyak dan yang lain drama-drama. sebagainya. Jadi banyak dramanya. Tapi kayaknya menarik nih Iya, ininya ya. Pasti di lapangan banyak banget apa namanya tuh dinamika bersama anak-anak kan ya. Gitu, Iya. dari mulai penanaman sampai dengan nanti mungkin panen gitu kan. Iya betul. Saya ke Bu Nadira dulu. Apa yang sudah dilakukan oleh SD Putra Nirmala ini terkait dengan menanam toga dan lain sebagainya. Ini sebenarnya menguatkan ya. Iya. Berarti Betul. ini kokurikuler ini menguatkan intrakurikuler gitu ya Bu Iya, Nadia? betul sekali. Gitu. Iya, jadi betul sekali. Inilah nilai kontekstual yang nyata gitu. Pembelajarannya juga bermakna. Jadi istilahnya bisa munculnya pembelajaran bermakna juga kontekstual dari kegiatan kokurikuler yang sudah dilaksanakan SD Putra Nirmala seperti yang tadi diceritakan oleh Bu Mina gitu kan. Biasanya kan kita hanya bicara tentang cara perkembangbiakan tumbuhan, ada yang monokotil dikotil gitu ya, kemudian juga cara perkembangbiakannya dengan cara apa begitu kan, tetapi jarang gitu mengenal secara bagaimana perkembangbiakannya, kemudian manfaatnya gitu kan. Jadi dari kegiatan kokurikuler yang dilaksanakan SD Putra Nirmala, jadi memang itu bisa mengkolaborasikan ya dari berbagai lintas disiplin ilmu, mulai dari bagaimana cara perkembangbiakan, berarti ada unsur sains atau IPAS-nya, kemudian juga pengamatannya gitu kan. Siswa dilatih untuk mengamati, berarti kan kemampuan kritis juga bagaimana analisis menyusun laporan kan gitu. Berarti bahasa Indonesianya masuk juga. Terus juga dari dia bisa menghasilkan gitu, berarti nanti bisa juga ini bermanfaat, bisa juga ada nilai ekonomi, berarti kan ekonomisnya berarti bisa juga untuk diterapkan matematikanya. Jadi beberapa lintas disiplin ilmu masuk dan pembelajarannya bermakna gitu. Jadi anak-anak juga menyadari pentingnya ilmu itu. Benar. Dan lebih plus lagi ilmu pengobatan ya. Iya iya Bu. Pengobatan Tradisional, ya, Bu, ya. betul. Iya gitu. Saya pengen tanya, capek nggak Bu? Harus ngajar juga, kokurikuler juga gitu. Ada nggak rasa Ya kayak gitu? kalau kata capek, kalau capek gitu kita bilang capek, ya mohon maaf ya, setiap kegiatan itu pasti ada capeknya. Cuman akan terbayar dengan, nah itu tadi anak-anak itu happy gitu ya. Apalagi ketika mereka melihat tanamannya, tanaman aku udah tumbuh nih gitu. Terus beberapa bulan itu kan Bu, mereka udah pada melihat tanamannya tumbuh. Terus ya karena kita rentang waktu 3 bulanan ya, jadi sudah bisa kita panen. Nah setelah panen gitu, mereka nanya, Bu ini untuk apa nih? Karena waktu itu kita baru nanam nih, kita udah lihat. Ya mohon maaf ya, anak-anak juga ada yang kecewa. Aduh tanaman mati nih, gimana? Oh nggak apa-apa, karena kita juga namanya nanam tidak selalu berhasil gitu ya Bu. Banyak faktor yang menyebabkan gitu. Nah setelah kita proses memanen, anak-anak kita ajak untuk mengolah. Nah, kebetulan karena yang kita tanam itu tadi ada jahe, serai, kunyit, kita olah minuman seperti itu.
Jadi yang dari jahe itu kemarin itu kita sempat praktek membuat ronde, wedang ronde. Di Cirebon ada nggak ya Bu wedang ronde? Ada ya. Nah, iya. Itu Nah, anak-anak ya mulai dari awal dari jahe yang kita panen itu tanah-tanah, pokoknya dibersihin sampai akhirnya direbus, ditambahin bahan-bahan lainnya, terus ya sampai proses minum dan mereka merasakan oh ini sudah pernah saya minum sebenarnya, tapi isiannya beda. Apa namanya nak? Itu kembang tahu katanya. Oh iya, di Cirebon biasanya ada yang teng jual kembang tahu itu ya gitu. Nah terus yang lain juga ada membuat kelas lain itu membuat seruni. Nah itu seruni. ya ini awalnya kami juga, seruni namanya bagus banget gitu ya. Ternyata kombinasi dari serai, terus jahe sama jeruk nipis. Jadi singkatan. Iya. Nah itu segar sekali Ibu. Berarti ada serainya, ada jahenya, Iya. ada kunyitnya. Kunyit sedikit sama jeruk nipis peras. Berarti kan itu kan kolaborasi antar kelas ya. Iya. Jahe tadi yang fase C-nya, fase B-nya Fase serai, Iya, fase C-nya betul. kunyit. Ini udah lintas jenjang ini juga berarti ya kolaborasinya Bu Nad gitu. Nah, kalau misalkan Bu Nad udah disusun nih kegiatan kokurikulernya teman-temannya. Kemudian pelaporannya seperti apa? Perencanaan, eksekusian, kemudian pelaporan itu ada gitu, pelaporan segala Ada. macamnya. Jadi ada mekanismenya bagaimana cara menyusun perencanaan kokurikuler. Jadi ya sama halnya dengan kegiatan intrakurikuler ya. Kita biasanya ada modul ajar atau RPP. Nah, di dalam kokurikuler juga sama. Jadi ada program yang sudah direncanakan dalam 1 tahun dan juga per semester dan juga ada perencanaannya. Nah, hanya kalau di kokurikuler kalau 2 tema ya sudah 2 RPP. Maksudnya gitu. 2 perencanaan gitu loh. Jadi tinggal temanya apa, kemudian biasa identitas seperti kelas, sekolah, nama sekolah dan lain sebagainya. Kemudian di situ ada tujuan. Jadi kalau saya singkat itu dalam membuat perencanaan ada Tidijatara gitu ya. Wis, apa tuh? Ya di Tidijatara. Jadi T-nya itu adalah tema. Jadi kita harus tentukan dulu temanya apa. Kemudian D-nya dimensinya, dimensi profil lulusan. Jadi sebelumnya juga sekolah harus melakukan analisis dulu. Kayaknya di sekolah kita tuh apa sih yang lagi krisis gitu ya? Apakah mungkin penalaran kritisnya atau mungkin keimanan ketakwaannya atau mungkin dalam hal kolaborasinya itu disesuaikan dengan sekolah. Jadi pilih tema, kemudian pilih dimensi, kemudian C-nya jenis kokurikulernya apa yang cocok gitu. Apakah gitu juga I-nya atau kolaborasi antar disiplin ilmu atau cara lain gitu. Kemudian Tidijatara, T-nya adalah tujuan pembelajaran gitu. Jadi sama halnya dengan intra, jadi ada tujuan pembelajarannya gitu. Ada di situ dijelaskan tentang melalui kegiatan apa siswa dapat apa kan gitu. Kemudian di tujuan pembelajaran, kemudian ada A-nya alokasi waktu gitu. Kan di struktur kurikulum tuh ada ya, Bu Mina, waktu penyusunan KSP ya. Gitu di situ ada alokasi waktu untuk setiap kelas berbeda gitu. Jadi disesuaikan. Untuk 1 semester 2 tema berarti 1 semesternya berapa nih? Diakumulasikan. Ininya alokasi waktu berarti dibagi 2 atau disesuaikan. Jadi untuk 1 tema berapa CP, untuk tema berikutnya berapa CP gitu atau berapa. Nanti R-nya rancangan aktivitasnya. Tadi kayak yang dicontohkan Bu Mina di SD Putra Nirmala seperti hijau alamku, lingkungan gimana? Nyaman lingkunganku gitu ya. Bu Mina ya tentang toga. Nah, dari mulai pertama apa Bu Mina? Menanam dulu. Menanam. Iya, jadi aktivitas menanam, kemudian memantau Memantau perkembangannya, memanen. kan nggak langsung simsalabim kan. Iya, jadi dicicil gitu ya istilahnya, CP pertama, CP kedua gitu kan, sampai sekian pekan atau sekian minggu.
Nah, di situ kan di apa namanya perjalanan ini berarti menggunakan asesmen formatif. Oke, sebelum ke asesmen. Siap. Karena ini apa namanya obrolan kita masih ada asesmen nih. Saya mau kepo tentang asesmen Siap. kokurikuler seperti apa gitu. Nah, teman-teman tadi udah disampaikan sama Bu Nadiro. Jadi sebelum kita menyusun kokurikuler gitu ya, atau merencanakan kokurikuler, kita harus tahu dulu nih kebutuhan siswanya itu apa gitu kan, sesuai dengan kearifan yang ada di sekolah masing-masing gitu kan. Kemudian profil dimensi lulusan yang akan kita Iya, capai itu dimensi apa gitu kan. Kemudian tujuan apa dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau ke Putra Nirmala dengan mengangkat atau mengusung kokurikuler yang seperti tadi gitu, kebutuhan apa sebenarnya yang ingin dipenuhi oleh satuan pendidikan ini? Ya, yang pertama mereka diharapkan bisa berpikir kritis, lalu juga mereka bisa berkolaborasi dengan yang mereka lakukan kan, kegiatan tersebut tidak bisa sendiri. Nah, berkelompok gitu. Lalu selain itu juga mereka bisa berkomunikasi gitu. Nanti anak-anak itu setelah kegiatan tersebut presentasi. Iya, jadi mereka latihan untuk berkomunikasi, menyampaikan langkah-langkah dari awal sampai tadi proses memasak yang sudah mereka tanam. Seperti itu. Lalu hasilnya seperti apa anak-anak, Bu? Maksudnya apakah memang semua kan tidak, tadi katanya apa namanya, kita akan menuju nih pada satu profil dimensinya apa nih gitu kan yang mau kita capai nih. Ada nggak dalam perjalanannya itu anak-anak memang masih belum nih, masih belum bisa mencapai itu nih gitu? Ada nggak? Ya, sejauh ini tantangan itu. Sejauh ini ya Bu ya, karena semuanya juga berproses. Jadi dari kami para guru dan anak-anak juga saling mensupport. Ya, misalnya mereka itu ada yang sudah terlihat kok tanamannya dibiarin aja nih gitu. Kan kadang tumbuh apa tuh gulma gitu ya kalau kita bilang. Nah, dari situ kan kita juga melihat oh sudah mulai menurun nih. Nah, kita kasih mereka support, ingatkan supaya tanaman juga kalau diperhatikan, dirawat, dijaga juga nanti pasti akan menghasilkan. Nah, ketika mereka juga berkolaborasi dengan teman, ada yang istilahnya ya udahlah saya mah ikut aja, kan kadang-kadang ada ya Ibu kayak gitu. Nah, kita perlu ingatkan kembali gitu. Dalam hal ini kami berusaha untuk mengkomunikasikan kepada ya semua guru yang membimbing dan kepada anak-anak semua gitu. Ada nggak keterlibatan wali murid, Bu? Wali murid ada Ibu. Jadi dengan seperti itu juga wali murid feedbacknya bagus ya ke kita guru-guru gitu. Mereka itu mohon maaf. Nggak apa-apa, Bu. Mereka itu menyampaikan gini, anak-anak tadinya cuek banget sama yang namanya jahe, sama yang namanya kunyit, tapi ternyata mereka di rumah juga menanamnya, walaupun cuman satu. Katanya di pot bunga yang udah ada bunganya itu, udah ada tanamannya, mereka itu nanam. Jadi pas tumbuh kayak excited banget gitu loh. Wow, tanamanku tumbuh gitu. Terus juga kan mereka kayaknya nggak tahu ya ini namanya jahe yang mana, kunyit yang mana gitu. Akhirnya jadi tahu nggak sih kalau udah gitu iya, kan? nah itu dia Ibu, yang awalnya memang mereka cuek gitu ya. Tapi dengan ya program kokurikuler ini jadi ada rasa ingin tahu, benar nggak sih yang saya lakukan di sekolah. Tapi ternyata mereka mengeksplor sendiri di rumah gitu. Jadi mamanya, wah kalau kayak gini hemat nih, nggak usah beli jahe, nggak usah beli, ya itu kan selain untuk obat juga bisa untuk bumbu masak gitu. Gitu. Iya. Dan kayaknya bagus ya kolaborasi orang tua, murid, guru gitu kan. Akhirnya kan ada kepedulian anak-anak nih, itu juga jadi tahu. Dimana anak-anak zaman sekarang kan nggak tahu nih Iya, nama-nama betul. bumbu di dapur tuh apa aja. Nah, Bu Nat, mungkin ini kita sebelum terakhir ya. Saya pengen ke asesmen dengan tadi yang terjadi di lapangan seperti itu nih. Ada yang kecewa, gagal, ada yang macam-macam dinamika dengan anak-anak itu. Asesmennya seperti apa? Kan berbeda-beda tuh.
Iya. Asesmennya gimana? Nah, di dalam asesmen yang kita pilih untuk program kokurikuler ini memang ditentukan dari masing-masing satuan pendidikan gitu. Apa nih yang mau digunakan untuk asesmen formatifnya? Contoh di SD Putra Nirmala itu untuk asesmen formatif berarti selama perjalanan pelaksanaan kokurikuler ini berarti menggunakan apa? Contohnya melalui lembar pengamatan gitu. Selama pelaksanaan menanam toga ini, apa yang dilakukan siswa ketika mungkin menemui kesulitan, mungkin juga ketika ya namanya anak kan dalam ini ya berkelompok pasti ada miss gitu ya, bagaimana menghadapinya gitu. Di situ kan berarti dinilai tuh kolaborasinya, kemudian juga kreativitas atau penalaran kritisnya ketika menjumpai masalah, apa yang akan dia lakukan gitu. Jadi kita tidak berbasis hasil tapi prosesnya seperti apa. Terus nanti di asesmen sumatifnya apa yang akan ditunjukkan, maksudnya apa yang akan dinilainya gitu. Mungkin presentasi siswa bagaimana dia menjelaskan dari perjalanan panjang ketika menanam tanaman toga tersebut, kemudian meramunya menjadi sebuah minuman apa yang bermanfaat atau apa yang sehat untuk badannya. Lalu nanti di situ kan bisa dinilai kemampuan komunikasinya bagaimana gitu. Ada yang anak kritisnya bagus tapi komunikasinya mungkin masih harus dilatih gitu. Ada juga yang kritisnya udah bagus, komunikasinya udah bagus tapi kolaborasinya masih ada egoisme di situ. Jadi di situlah bisa dinilai. Seperti itu barangkali Bu. Oke. Ke Bu Mina terakhir Ibu, sebelum terakhir juga. Iya. Bagaimana satuan pendidikan bisa mensinergikan kolaborasi antara satuan pendidikan, siswa, kemudian orang tua murid gitu, barangkali dengan stakeholder yang lain gitu terkait dengan kokurikuler ini. Itu kemudian apa yang kita lagi sayang-sayangnya sama P5 ya kemarin tuh ya, lagi mencoba mengenali P5 lebih dekat, mencoba mengimplementasikan lebih dekat, tapi sekarang udah rubah lagi nih ke kokurikuler. Bagaimana sekolah menanggapi ini? Kalau dari kami, dari kepala sekolah dan para guru gitu, yang pertama itu dari kami itu menyadari bahwa perubahan itu penting, apalagi perubahan ke arah yang positif begitu ya Ibu. Jadi dengan adanya yang dari tadinya P5 menjadi kokurikuler dengan 8 dimensi profil lulusan, bagi kami malah itu menguntungkan karena lebih lengkap ya Bu. Yang tadinya 5 ya menjadi 8 kan berarti lebih banyak. Tadinya 6 ya? 6. Oh maaf, tadinya yang tadinya ya 6 menjadi 8 gitu kan, jadi lebih banyak seperti itu ya. Nah jadi siswa-siswa kami juga diharapkan bisa mengikuti ya setidaknya ya mengenal seperti itu. Dan kalau dengan para orang tua ya yang jelas sosialisasi. Jadi sosialisasi itu penting banget supaya kegiatan siswa juga didukung, dan kami di sekolah bersama siswa juga melakukan, merasa terdukung, dan akhirnya ya kami berharap semuanya bisa berjalan dengan baik, hasilnya juga baik, dan untuk kemajuan anak-anak. Seperti itu. Ya kalau sekolah semua kayak gini, ini ya keren ya, pengawasnya juga nggak capek ya. Luar biasa. Gitu. Oke, Bu Nadira, barangkali ada punya pesan untuk teman-teman kita di luar sana tentang bagaimana menyikapi kokurikuler gitu kan, karena banyak yang juga belum paham atau enggak yang apalagi sih ini gitu. Nah, mungkin Bu Nadira punya pesan untuk teman-teman kita di luar sana. Ya, makasih Bu Yaya. Terkait dengan kokurikuler, sebenarnya kita seperti yang dikatakan Bu Mina, kita nggak usah resah ya Bu ya dengan segala perubahan. Pasti setiap kebijakan itu punya nilai mulia, punya tujuan yang mulia. Intinya adalah kokurikuler tidak jauh berbeda dengan P5, tetapi justru di sini ada nilai positif, nilai lebihnya tentang bagaimana pemerintah memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk lebih fleksibel dalam memilih tema. Kalau dulu temanya ditentukan, kalau sekarang lebih ayo apa nih yang dibutuhkan sekolah. Kemudian juga
lebih fleksibel dalam memilih caranya seperti apa gitu. Ada yang kolaborasinya dengan lintas disiplin ilmu atau cara lainnya atau dengan penguatan G7KI-nya. Yang intinya adalah dari seluruh rangkaian itu yang ingin disampaikan pemerintah adalah bagaimana memberikan pembelajaran yang bermakna dan kontekstual, dan anak-anak betul-betul bisa merasakan bahwa manfaat dari dia selama ini belajar dalam kegiatan intrakurikuler, tapi itu betul-betul bermanfaat bagaimana, yaitu dengan pembelajaran yang kontekstual dan bermakna, yaitu melalui kegiatan kokurikuler. Barangkali itu saja. Ya, terima kasih. Mantap. Aku mau dengar dari Bu Mina pesan untuk guru-guru di luar sana yang mungkin mau menyemangati mereka agar bisa melaksanakan kokurikuler ini dengan penuh senang, tanggung jawab, apa gimana? Adakah pesan untuk guru-guru di luar sana, Bu? Iya, baik. Untuk semua Bapak dan Ibu guru, karena kita itu ada di garda depan, khususnya untuk pendidikan, tetap semangat, jangan putus asa, demi masa depan bangsa yang lebih cerah. Terima kasih Bu Nadiro, terima kasih Bu Mina atas kesempatannya, terima kasih Putra Nirmala yang sudah menyediakan waktu dan tempat untuk kami bisa mengobrol tentang kokurikuler di sini ya. Baik teman-teman, itulah tadi obrolan kita di tengah hujan lebat di kota Cirebon, masih pagi ini udah diguyur hujan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan kita pagi hari ini ya. Terima kasih dari SD Putra Nirmala, saya Ciku Yaya pamit. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa.